Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya sedang sehat. Untuk kelas 6, kita hari ini belajar akidah akhlak, yaitu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afuwu. Untuk kelas 6 yang saya banggakan, kita hari ini belajar tentang Al-Ghafar. Apa itu artinya Al-Ghafar? Al-Ghafar yaitu artinya Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Anak-anakku kalian kelas 6, meskipun Allah ini Maha Pengampun, tetapi ada beberapa, yaitu Allah itu tidak mengampuni dosa kepada umatnya. Yaitu apa? Yaitu syirik, yang artinya menyekutukan Allah, sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iqtara isman adzim. An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi kita sebagai umatnya, sebagai seorang muslim, janganlah kita sampai dengan berbuat syirik. Anak-anakku sekalian kelas 6, tadi Pak lupa sebenarnya apa sih Asmaul Husna itu. Asmaul Husna itu adalah kalimat atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99 yang baik untuk diucapkan. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya 99. Yang selanjutnya kita bagaimana cara kita meneladani makna Al-Ghafar. Al-Ghafar yang artinya Allah Maha Pengampun. Anak-anakku sekalian, untuk kita diampuni oleh Allah itu karena kita berbuat dosa. Sebenarnya apa sih dosa itu? Ya, kita kan tidak tahu. Sering kita mengucap, oh dosa itu. Tetapi kita sendiri tidak tahu bahwasanya dosa itu apa. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan kita menjadi tidak tenang karena merasa berbuat salah. Itu yang dinamakan dosa. Untuk anak-anakku sekalian kelas 6, meneladani sifat Al-Ghafar. Ini sifat Al-Ghafar yang perlu kita teladani adalah yang pertama, 1, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Yang kedua, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Ketiga, menghindarkan diri dari berprasangka buruk. Jadi usahakan kita tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Engkau ndang ngene, nang kono ngene lah, itu tidak boleh. Engkau ketemu wong iku nggarai musibah lah, itu juga tidak diperbolehkan jika kita beriman kepada Allah. Yang keempat, tidak mencari-cari kesalahan. Oh, gara-gara Mbak Iki, gara-gara Mbak Mas iku male salah kabeh iki lah, itu tidak boleh. Kalau kita mengerjakan tugas ya kita harus percaya diri. Apapun itu tidak usah mencontek nanti supaya tidak menyalahkan orang lain.
Dan yang kelima, tidak membuka aib orang lain. Contohnya, Arab orang lain. Hei, tak dudu yo. Arek iko mang lho. Sing arek wayu iku. Iko ngono bisulen nang gowedi nang bokonge. Lah, itu juga tidak boleh karena itu adalah sebuah aib. Atau juga ini karena masa Covid. Itu juga mengkhawatirkan, padahal di masa pandemi kita harus banyak belajar, tidak menyalahkan orang lain, membuka aib orang lain. Dan yang terakhir yaitu tidak menggunjing, memfitnah, menyakiti orang lain. Jadi kita hari ini belajar tentang Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun. Dan bagaimana cara kita meneladani makna Al-Ghaffar, yaitu di antaranya tadi ada 6. Memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan pada kita, menghilangkan kebencian, dendam di dalam hati, menghindarkan diri dari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan, tidak membuka aib orang lain, tidak menggunjing, memfitnah ataupun menyakiti orang lain. Terima kasih, itu saja untuk kelas 6. Jika ingin pintar silahkan kalian nanti bisa dibaca ulang, dipahami LKS halaman 15 sampai dengan halaman 18. Itu saja untuk kelas 5. Jangan lupa jaga kesehatan, makan minum yang banyak, kemudian laksanakan prokes. Yang pertama, memakai masker. Dan yang kedua yaitu mencuci tangannya dengan air sabun atau air yang mengalir atau dengan hand sanitizer. Dan yang terakhir menjaga jarak. Terima kasih, itu saja untuk kelas 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.